What's up guys, balik sama gue di Zoki Gaming. Kita bakal nyambung lagi ya yang Iceberg yang kemarin, yang presiden terakhir. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, rekaman asli Wayan Mirna itu masih ingat gue tuh, kalau nggak salah tuh tahun 2015, kalau nggak 2016 apa 2014, lupa ingat soalnya gue. Pokoknya Wayan Mirna itu sempat heboh juga ya kan. Oke, yang nggak tahu Wayan Mirna itu apa bang? Jadi gini, Wayan Mirna itu kasus keracunan ya, keracunan kopi Vietnam. Jadi ada temannya kan, namanya tuh Jessica, pasti ingat gue anjir. Jessica kan, dia kan terus Jessica datang duluan ke kafe-nya. Iya, kejadiannya di kafe. Terus kan dia pesan kopi kan buat dia sama kopi Vietnam buat Wayan Mirna, ya kan? Terus tungguin tuh kan, nyata pas diminum si Wayan Mirnanya ini keracunan mbak di itu. Jadi heboh tuh, kopi Vietnam keracunan, kopi Vietnam. Setelah diselidiki ya kan pak, ternyata kopinya itu dicampur cyanida. Entah di mana si Jessica itu dapat cyanida, kurang tahu juga gue. Jadi heboh tuh kan. Sempat masuk berita TV juga kan, sampai 5 bulan apa 3 bulan tuh, gue lupa anjir. Acara itu viralnya tuh, kopi Vietnam beracun lah. Ada juga yang bikin kopi kan, kopi Jessica ada juga nih fotonya. Anjir, ambil untung banget lu anjir, kopi Jessica lo anjir. Ya heboh pokoknya lah. Jadi setelah gue ikut-ikutin kan sampai terakhir di pengadilannya si Jessica kan, gue masih ngikutin itu. Yang jadi tersangka ya, pelakunya belum, nggak ketahuan apa gue lupa ya, apa udah ketahuan. Pokoknya itu tersangkanya itu Jessica sama pelayan kafenya itu yang nganterin kopinya itu. Inti bang, gimana bang? Lo pernah nggak lihat itu bang, rekaman asli pembunuhan Wayan Mirna? Gimana ya ngomongnya ya? Kalau rekaman asli kayaknya entar itu. Pokoknya gue pernah nonton di TV kan waktu pengadilannya si Jessica kan. Terus gue ada rekaman CCTV-nya ya, burik sih tapi anjir, burik banget. Cuma ada tuh detik-detiknya keracunannya tuh ada. Gue masih entah itu asli apa edit, kurang tahu juga gue. Oke. Jadi itu ya cerita singkat dari Wayan Mirna ya kan. Wayan Mirna bukan Munir itu, bukan Munir sih, beda. Oke. Bas tukang bubur naik haji 43 TB. TB itu terabyte anjir. Anjir terabyte. Sudah tukang bubur aja sampai 4.000 kalau nggak salah ya. 4 tahun ya. 4 tahun anjir. Ada gue pernah lihat gambarnya di meme sih sebenarnya. Salah. Ternyata tukang bubur naik haji itu episodenya cuma 2185 episode. Tayang sejak 2012 sampai 2017. Lama anjir. Sampai cara utamanya tuh meninggal masih jalan acaranya. Haji ya, pokoknya lupa gue nama haji siapa. Pokoknya sejak cara utamanya tuh meninggal masih jalan aja acaranya. Padahal meninggal loh, udah meninggal. Terus 1 TB ini apa bang? 1 TB ini gue kurang tahu ya. Tapi gue pernah lihat itu downloadannya 100 sampai 200 bahts ya. Bahts itu langsung, kalau nggak tahu kalian kurang tahu soal bahts itu, kalau kalian nonton anime itu bahts tuh pokoknya jumlah 1 season. Jadi kan kalau anime itu kan 1 seasonnya tuh 12, jadi langsung set ke download semua. Jadi kalian tinggal nonton aja. Ada juga sih pilihannya download satu-satu, cuma langsung lebih gampang itu langsung download semuanya aja sekalian gitu. Terus gue pernah lihat nih fotonya nih, tuh kan gila anjir, 1 sampai 200 1 TB anjir. 1 TB tuh kualitas berapa, atau 1/4 kurang tahu juga dulu soalnya. Kalau 43 TB itu bakal gue ini HD nih, 720 sampai 1080 nih. Yakin gue. Sampai TB anjir. GTA 5 kalah, Red Dead Redemption 2 kalah. Red Dead Redemption aja nggak sampai 1 TB anjir. Ini 43 TB. Cuma sinetron. Aduh. Oke, Parto ini, Parto kanan. Udah kita bahas mah, ada video itu sendiri ya kan. Oke, ini kan itu
Sumanto 2004 ini shotnya apa bang? Entah lah, gue bingung juga nih soal Sumanto nih. Soalnya yang Sumanto ini zaman gue viral itu 2009 kalau nggak 2009 2010 ya, sekitaran segitulah. Entah kenapa nih ada di versi 2004-nya. Jadi selama ini apakah Sumanto pernah beraksi sebelumnya ya, sebelum 2000 rentang 2009 itu? Kurang tahu juga gue. Ini nggak tahu nih gue merujuk kemana nih yang tulisan itu pemakan sesama ini 2004 ini Sumanto pemakan sesama 2004 ini kurang tahu gue, entah menunjuk ke film, ada filmnya nih. Ntar gue bahas ya filmnya satu-satu. Atau ke anu Sumantonya yang 2004 yang asli. Jadi kurang tahu nih gue. Oh ya, bahas filmnya. Filmnya soal apa bang? Soal gue jujur gak pernah nonton, tapi gue baca-baca itu ya, baca-baca tuh kitanya tuh pernah awal-awalnya tuh kan intronya itu Sumanto ketangkapan tentang soal itu nggak segala makan sesama kan. Terus tuh dia masuk penjara kan, terus diwawancarai wartawan ya kan, terus ngomong cerita tuh si Sumanto soal masa kecil dia, terus kenapa dia jadi suka makan sesama ya kan. Jadi kayak gini, jadi kayak Sumanto tuh kayak pernah dibully, dia dikucilkan lah sama anak-anak kampung gitu kan, emosi dia kan, terus baku hantam kan, terus lupa gue. Terus dia sejak dia itu mau nyari ilmu kebal kan, terus dia ke orang pintar lah di kampung itu. Kalau kamu mau ilmu, katanya kan, kata yang orang pintarnya itu kan, kalau kamu mau ilmu kebal kamu harus makan sesama. Ya udah dicari Sumanto tuh sesamanya kan, paham maksud gue sesama kan, udah iya. Oke, sesama kan makannya tuh. Jadi ada juga kan oke, terus kan habis makan tuh kan, wah dia kebal, gue juga rasa kebal rasanya kan, kurang tahu juga gue. Terus kan udah gitu kan, udah terus singkat cerita dia merantau ya ke Lampung, terus kena begal. Jadi kena begal gimana bang? Dia terus baku hantam sama begal ya kan, Sumantonya menang, begalnya koit. Ya udah, habis itu Sumanto entah gara-gara keenakan yang kemarin tuh makan yang cek ibu kebal tuh, jadi yang begal itu dia makan anjir. Ya sampai situ aja sih gue memahami baca-bacanya, tapi ya sebagai itulah namanya pencerahannya kan. Oke, nama Cina Jokowi maksudnya ini apa bang? Maksudnya ini ya, maksudnya itu kan nama Cina Jokowi ya, mainnya lucu-lucu juga sih gue nyari. Ini ada dua versi ya gue nyari. Pertama itu waktu zaman-zamannya apa namanya, awal-awal aspek di atas kan, gue gabut kan, gue cari aja tuh apaan nama Cina Jokowi, gue cari kan, terus sama versi yang sekarang yang baru aja gue cari nih. Oke, kita bahas dulu ya. Jadi gini, yang ini pasti yang dulu ya, sebelum yang bawah gue cari, pasti yang dulu. Jadi gini, lucu juga sih ini, lucu unik sih. Kenapa lucu? Karena katanya kan ada orang katanya kan, entah siapa kan katanya yang cari dokumen CIA kan, atau dari dokumen CIA yang udah nggak rahasia lagi kan, kayak cari tuh ya, nemu nama Cina Jokowi, yaitu Herbertus Joko Widodo. Herbertus bapak namanya nggak Islam banget, nggak, maksudnya nggak Cina-Cina banget sih namanya. Herbertus kan nama luar lah, nggak nama Cina. Ya, lagi nama atau sambungannya nih, yaitu gimana bacanya? Hong Leong itu misalnya nih kan. Ini gempar tuh warga Indo tuh. Waduh, ternyata attack Cina, ternyata Jokowi. Waduh, ya kan? Ya enggak juga sih sebenarnya. Jadi nama ini sudah dikonfirmasi ya kan? Dikonfirmasi karena hoax ya kan. Ini enggak ada tuh nama asli Jokowi, namanya Herbertus Jokowi itu tuh enggak ada tuh Hong Leong, enggak ada, hoax. Jadi kalau itu buat biar nama suara Jokowi itu rendah katanya kan, buat propaganda pas DKI Jakarta ya kan, biar suara Jokowi itu rendah, jadi bikin hoax kayak gitu ya kan. Jadi lucu juga sih bobo CIA anjir. Anjir bobo CIA. Oke, kalau sekarang gimana bang soal Cina Jokowi? Soalnya sekarang masih kental Cina-Cinanya sih, cuma bedanya ya kan, bedanya
kalau sekarang ini bukan nama Cina Jokowi lagi, tapi hubungan Jokowi dengan Cina kayak gitu. Jadi sekarang tuh kalangan gue ya kan banyak tuh yang bikin kan, kalangan anak seumuran gue ya kan, apa gitu, teman Facebook gue kan banyak yang bikin yang kami sebut itu namanya meme makar. Meme makarnya tuh, meme makar tuh lewat meme, namanya juga meme makar ya, makanya lewat meme. Jadi misalnya tuh entah hubungan Jokowi sama si Jinping lah, utang Jokowi sama Cina lah, ya kan. Cina kan terkenalnya tuh dengan money trap ya. Money trap itu misalnya suatu negara nggak bisa bayar utangnya kan, ngutangin ke Cina kan, ngutang tuh temponya habis nggak bisa bayar, aset negaranya itu jadi punya Cina, misalnya pelabuhan ya kan, terus kasih ke Cina gratis. Jadi kayak gitu, ngambil aset negara orang cuy. Ya gitu lah caranya. Jadi banyak udah tujuan tuh bikin Cina ngutang lah, ngutang sama Cina lagi, aman juga meme koh ngutang koh kayak gitu. Tapi lucu sih memang makarnya ya. Kalau sekarang tuh hubungan Jokowi, kalau enggak utang Jokowi sama Cina kayak gitu aja sekarang. Oke, kalau ini sekarang UU TEP Soekarno dan Pramugari Rusia. Soalnya ini gini tuh soal bukan skandal sih. Propaganda CIA ya, ini asli ya, CIA betulan. Bukan ala-ala nih, CIA betulan yang bikin coy. Bukan ala-ala lagi, CIA betulan yang bikin. Terus itu tuh intinya apa bang? Jadi kan seperti yang sebenarnya Asia umum sudah sih. Asia umum ya kan. Sebenarnya Soekarno ini kan suka sama Ciwi ya kan. Maksudnya Ciwinya banyak gitu. Enggak satu doang, cuma banyak gitu. Istrinya banyak gitu ya kan. Terus dimanfaatin CIA kan. Gimana nih cara menjatuhkan Soekarno ya kan. Tapi untuk sementara ini cara halus dulu lah. Enggak usah cara kasar dulu. Kalau kalian tanya cara kasarnya gimana bang? Cara kasarnya tuh kudeta secara langsung kayak G30 gitu. Kasar itu, cara kasar namanya kan. Cara kasar, cara halus. Masih ngincar martabaknya, bukan langsung fisik, itu masih martabak ke rakyat, pandangan rakyat ke presiden gitu. Cara halus. Terus gimana bang? Kok jadi iri bang? Kenapa bang? Soalnya gini kan, Indonesia itu dulu menganut sistem non blok ya, itu harus netral ya kan. Mau Ruski Amerika Glut sama Ruski, kita bodo amat ya kan, apa yang kita ngurusin, udah kita nonton aja kayak gitu. Ya walaupun kayak gitu Indonesia ini mau ditarik ya kan, kan soalnya kita ini kan kayak SDA ya kan, SDM juga banyak, kalau udah digerakkan udah kejar-kejar yang lain. Memang iya sih, betul aja nih. Terus kenapa bang jadi iri bang? Sebenarnya Soekarno ini sudah mau balance gitu ya, cuma kebanyakan orang ya sama CIA terutamanya kan mandang Soekarno ini condongnya ke kiri, paling ke komunis. Misalkan emang iya sih. Beliau sering ke Cina ya kan, ke Cina daratan Cina daratan, ke Korea Utara ya kan, ke Soviet ya kan, ketemu Nikita. Habis itu ke Yugoslavia sering juga tuh beliau ya kan. Pokoknya kalau mereka pernah bang, bahkan sambut langsung sama JFK anjir. Tapi ya entah kenapa dianggap wah, tapi sebenarnya beliau udah balance sih ke semua negara pernah gitu kan. Tapi entah kenapa saya ini nganggap Soekarno ini condongnya ke kiri. Emang kebanyakan negara kiri sih beliau kunjunginya kan. Dan kebetulan hubungan Indonesia sama negara kiri itu kayak Cina, Korea, Korut ya, nama Soviet itu kan memang dekat ya kan. Memang dekat ketimbang ke Amerika ya kan, memang dekat. Sama juga malahan Soekarno ini anti Amerika pak. Anti Amerika tuh yang paling ketara itu zaman-zamannya Dwi Kora kalau nggak salah, yang ke Malaysia itu kan. Ada tuh heboh pidatonya ya kan, Inggris kita linggis ya kan. Amerika kita seringga. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, kan anti Amerika banget pak. Amerika kita setrika, kalau Inggris kita linggis kan ya imperialisme modern ya kan. Neo imperialisme ya kan, memang nekolim sih. Imperialisme modern ya gitu. Jadi saya ini mau ngejatuhin martabak Soekarno di hadapan rakyatnya kan.
Gimana nih Slur, dia katanya kayak gitu. Gimana nih Slur, kita jatuhin martabak Soekarno nih, tapi cara hasilnya dulu. Gini dah, gimana kita kalau kita buat video uwan aja ya Soekarno yang nama pramugari. Sebenarnya nggak pramugari doang sih, lupa gue, pokoknya ada artis kalau nggak salah, nggak terbatas pramugari doang sih sebenarnya, gue lupa. Tapi gue ingat pernah baca gitu. Ya udah tuh dibikin tuh, jadi ada orang kan terus pakai topeng Soekarno kan, ya udah bikin video uwan ya kan. Jadi gimana bang, Soekarno tahu nggak soal gini ya? Beliau tahu cuy. Terus tanggapan beliau gimana bang? Tanggapan beliau tuh ya barbar ya, sama si ayahnya kena mental pak. Kenapa kena mental? Karena katanya Soekarno kan, Widih bikin nih, lu bikin gitu deh Slur, bagi sainannya ya Slur, bagi sainannya ya Slur, ntar gua tayangin dah ke seluruh pakai di TPRI kayak gitu pak. TPRI sekarang Soekarno ya, orang tahu gue anjir, kayaknya belum ya. Gue tayangin ntar di seluruh Indonesia ya kan, ya udah. Di mana mana kalau orang bikin itu, bikin gituan, yang kenanya lu pasti kalau kena mental. Ini kebalik pak, yang bikinnya kan kena mental. Kenapa? Karena korbannya senang dibikin kayak gitu tuh, korbannya senang. Widih, minta salinan lagi, gimana nggak kena mental sih? Wah aduh, kebalnya orang kata si Aye. Malah minta salinan aja. Emang barbar sih, barbar. Coba lucu juga sebenarnya. Yang membuat lebih lucu lagi yang ngomong kayak gitu orang-orang petinggi pak, sama intelijen rahasia Amerika. Makanya lebih lucu lagi ya itu. Kita salinan dong bapak. Oke, Indonesia Raya pasti propaganda Jepang. Ini merujuk ke film propaganda Jepang tahun 1944 kalau nggak salah ya, kan lupa ingat juga sih. Tapi kalau gue lihat ya, yang gencar-gencarnya propaganda Jepang yang Indonesia merdeka kan tahun 44 yang paling gencarnya kan. 43 udah mulai ada sih sebenarnya, cuma nggak segencar tahun 44. Apa bedanya bang? Kisahnya gini, kalau lu upacara kan waktu hari Senin, walaupun sekarang udah enggak karena liburnya setahun. Bosan coy, libur setahun nggak dapat duit sangu anjir. Oke, kalau kalian misalnya upacara itu kan pakai lagu yang Indonesia Raya standar 1 gimana bang? Ini standar video rekaman itu, video baitnya kan, liriknya. Bait itu lirik pak, ini liriknya. Standar 1 itu ya gampangnya tuh paragraf ya. Kalau cerita tuh, kalau di puisi itu namanya itu di kalimat cerita-cerita gitu kan namanya paragraf ya kan. Tapi coba bedanya musik gitu aja. Terus bedanya apa bang? Kalau bisa kita kan pakai standar 1 alias paragraf 1 doang. Kalau versi Jepangnya pakai standar 3 yaitu paragraf sampai 3. Jadi kan lebih lama lagi itu kan. Kalau biasanya kita di upacara atau cuma 30 sampai 1 menit doang ya kan hormatnya. Kalau kita pakai versi bait 3 ini, gue ngomong bait aja ya biar gampang ya. Kita itu lagunya itu durasinya itu 3 sampai 4 menit kayak kejang-kejang loh. 1 menit aja Allah hormat kejang-kejang ya, apalagi 3 sampai 4 menit coy. Terus propaganda Jepangnya di mana bang? Yang pertama itu dibikin sama Jepang ya pasti ya. Soalnya Jepang yang bisir peralatan rekamannya itu Jepang, kameranya Jepang, editornya Jepang, apa ada orang Indo juga yang ngedit, cuma yang dikontrol sama Jepang gitu ya. Terus yang bikinnya tuh orang propaganda Jepang buat Jawa, kalau namanya Jawa Raya kalau nggak salah, lupa ingat gue. Yang fotonya ini. Terus yang kebanyakan disorot itu apa namanya, bendera Jepang yang di propagandanya itu banyak suatu katanya. Gue baca itu bendera Jepang yang kebanyakan disorot ya kan, wajar sih namanya propaganda ya kan. Oke, kita dokumen TBF Munir. Dokumen TBF itu ya tim mencari fakta ya kan, TBF tim mencari fakta soal kasus Munir ya kan. Kita bahas dulu Munir itu siapa. Kayak gini, Munir itu kan viral juga kan, sempat viral juga di kalangan gua kan di pertengahan 2015 ya kan, 2016 kan. Munir itu ada seorang aktivis ya kan, aktivis yang menentang pemerintah Orba, lebih itu namanya Orba ya kan. Tapi nggak zaman Orba tuh sampai 72 sampai 98 tuh nggak hilang dia. Kebal juga. Karat juga sampai nggak hilang. Cuma pas 2004 ya 2004 kalau nggak salah, waktu mau ke Amsterdam ya kan, di pesawat Garuda Indonesia kan,
Tiba-tiba Munir itu meninggal karena diracun itu, diracun diracun aja pokoknya diracun di minumannya ya kan, diracun. Terus ke pelakunya itu nggak tahu siapa, ada katanya kaitannya sama orang Orba ya kan yang ngelakuin itu kan, orang Orba lah sama ya Mak Banteng lah kan, masih kaitan ya, ini kaitan ya anjir, bukan gue menuduh mereka itu rezim kedua, itu gue mengaitkan nih, kait yang beredar di internet ya, ini yang beredar di internet, bukan gue yang mengaitkannya, kayak gitu ya kan, heboh tuh kan. Terus udah tuh waktu zaman SBY kan tak, terus so dibentuk tuh tim TBF ya kan, tim pencari fakta ya kan, masih bikin tuh. Sedikit kasus Munir, apa penyebabnya, siapa pelakunya. Udah jadi tuh pelakunya dapat bang, pelaku ala ala sih, pelaku ala ala tuh kayak kasus Nobel. Pelaku nama jual pelaku cuma buka otaknya tuh, bukan maksudnya ada lagi tingginya kayak gitu. Kalau nggak salah tuh pilot pesawat Garuda Indonesia nya itu. Cuma ya mau pelaku ala ala gitu tadi kayak Nobel, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang nyuruh lagi, itu masih suruhannya doang, ada lagi di atas kayak gitu pangen. Terus terus jadi tuh TBF-nya tuh kan udah serahin ke SBY kan, ini zaman SBY, udah zaman SBY diserahin ke SBY, udah habis itu disimpan di Kementerian Dokumen, lupa namanya gue, sudah tahu-tahu nggak hilang ya kan, nggak di publik, terus hilang dokumennya, entah hilang ala-ala hilang juga, apa dihilangkan sengaja atau hilang betulan, apa keselip. Ya terus kan kasus ini terungkap itu pas tahun 2016 kan, gue lupa namanya, pokoknya ada yang meminta dokumen, menuntut ya kan dokumen TBF Munir ini. Jadi kan pengadilan udah bla bla bla, pengadilan yang menuntut dokumen Munir ini menang, kayak menang udah, terus kan ya udah menang, habis itu minta dokumennya kan, TBF-nya kan, Kementerian Dokumennya ini bilang kami nggak punya dokumen itu lah, kok hilang anjir, dokumennya hilang, kayaknya keselip deh, juga keselip. Dokumennya tuh hilang, ganti-ganti rezim waktu zaman awal-awal rezim SBY ya kan, hilang dokumennya. Terus zaman Jokowi ini diminta lagi biar dokumen itu ketemu gitu, dokumen apa namanya, dokumennya si Munir ini sampai sekarang masih hilang. Masih gak ada kabar loh dokumen TBF Munir, masih nggak ada kabar. Oke, secara judul TPRI ini gue nggak ada clue sama sekali ya, cuma kakek nenek gue doang yang tahu nih ginian. Jadi gue nggak ada clue secara judul TPRI. TPRI kalau nggak salah tuh nggak jauh, tapi jadul tahun berapa dulu soalnya. Kalau gadul tahun 80 90-an kayaknya bola ya, pasti bola. Berita berita kepanikan Orba, itu berita Orba tuh lu nonton ya kan, nonton kartun kan misalnya kan. Terus tiba-tiba tuh di serobot berita penting kayak gitu. Kayak gitu lah. Terus mungkin acara ya, pokoknya acara standar aja, cuma isinya tuh apa, sinetron kayak Keluarga Cemara gitu kan. Kurang tahu juga sih soal TPRI jadul ini, kurang tahu gue, jadi gak ada clue juga, sama kurang jelas jadulnya jadul tahun berapa gitu. Gitu. Oke, notulensi BPU, PKI dan PPKI, kita bahas notulensi dulu ya. Notulensi itu catatan rapat ya, gampang isinya kayak gini. Lu rapat kan, ya maksudnya rapat formal ya kan, maksudnya ada yang dibahas gitu kan. Terus lu kan debat ketawa, cingkingikan, marah-marah ya kan, ada yang nyatet itu lengkap, pokoknya rapi, pokoknya detail lah, cuma versi catatan. Oke, jadi apa bang soal notulensi ini bang, yang wownya itu apa, dokumennya hilang coy. Kenapa hilang? Dokumennya hilang. Contohnya salinan notulensinya ada dua ya kan, satu dan lucunya lagi salinannya ini disimpan perorangan, jadi bukan negara yang menyimpan tuh, bukan negara tapi perorangan ya kan. Yang pertama itu kan notulensinya itu diambil Belanda ya kan, notulensinya masih ada tapi di museum di Belanda ya kan, masih ada notulensinya.
Dan satu lagi ada yang di Indo, masih di Indo. Nah yang permasalahannya yang ada di Indo itu tuh hilang. Gimana ceritanya hilang, Pak? Jadi ada yang tukang notulensinya nyatetnya kan, terus dipinjam Muhammad Yamin, katanya mau pinjam notulensinya dong bro, mau buat buku nih katanya. Ya udah dipinjamin ke Muhammad Yamin ya kan. Muhammad Yamin kalian tau lah, biasanya di buku sejarah itu pakai peci beliau. Kan tau lah. Oke, dibikin dong. Terus kan bikin buku kan, jadi referensi buku beliau ya kan, udah jadi. Terus dan anehnya lagi notulensi itu gak dibalikin, entah lupa atau gimana ya kan, nggak dibalikin notulensinya. Jadi heboh tuh. Terus katanya buku Muhammad Yamin ini ada timpang sebelah, maksudnya itu peran peran Muhammad Yamin sama Subarjo, apa enggak, Mas Subarjo, pokoknya teman-teman ya si itu juga ya. Pokoknya peran Soekarno itu di apa namanya, dikesampingkan, dikecilkan gitu kan. Walaupun Soekarno sendiri sudah konfirmasi ya kan, beliau katanya bukan yang membikin ya kan, bukan yang membikin Pancasila. Beliau hanya saya hanya sekilas penggali itu ya, yang cari bahannya mungkin gitu, isinya kayak gitu lah. Jadi heboh tuh. Pentingan notulensi sebenarnya apa sih bang? Notulensi itu sebenarnya jadi tahu tuh kita yang mana yang benar-benar banyak berperan dalam rapat itu, yang maksudnya berperannya siapa gitu, yang besar secara langsung, dicatat secara langsung. Jadi nggak ada nggak ada gimana ya, pembesaran tokoh kayak gitu gampangnya kan. Jadi ya hilang, toleransinya hilang pak. Tebakan gue dari sifat orang Indonesia ini, tebakan gue toleransinya ada sebenarnya, cuma di rumah Muhammad Yamin. Tebakan gue kayak gitu tuh. Soalnya sering tuh orang Indonesia tuh kayak gitu. Soalnya sering orang Indo kayak gitu. Bro, pinjam barang dong bro, oke. Tau gak dibalikin, barangnya ada di rumah dia, cuma gak dibalikin gitu. Entah bener-bener hilang notulensi itu apa, entah di keluarganya ya kan, keluarga yang sekarang notulensinya nggak tahu, kurang tahu juga gue. Tapi kayaknya soal orang gede ya kan, soal orang gede, kayaknya notulensinya memang belum benar-benar hilang kayaknya notulensinya itu kan. Soalnya Muhammad Yaminnya udah meninggal ya kan, keluarganya yang dikasih itu nggak paham juga ini isinya apa ya kan, cuma isi rapat doang ya kan. Kayaknya hilang betulan deh kayaknya. Oke, sedikit tambahan nih, kayak gue baca-baca soal TBF Munir ya kan. Katanya ya kan, pihak SBY ini katanya punya salinan terakhir TBF Munir, punya salinannya kan. Ya, memang iya sih, biasanya dokumen itu ada salinannya kan. Katanya ya kan, punya salinannya mau dibuka ke publik. Tapi entah sekarang nggak dibuka-buka ya kan, nggak dibuka-buka sampai sekarang. Bingung juga kenapa gue. Oke nih, dia yang ultimate sekali, naskah asli Super Semar ya kan. Super Semar apaan bang? Super Semar itu kepanjangan dari surat perintah 11 Maret yang Super Semar, singkat Super Semar ya kan. Jadi isinya kayak ini, isinya kayak gini. Pokoknya Soekarno menyerahkan jabatannya sebagai itu ke Soeharto untuk merantas PKI dan antek-anteknya gitu ya kan. Dan untuk sementara ya sampai keadaan sudah mulai stabil kayak gitu kan. Udah gitu. Versi 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 Orbanya ya kan. Katanya ini heboh juga perbincangan nih di kalangan ya sejarawan lah, sejarah son lah ya kan, anak sejarawan. Ya gini perbincangannya kayak gini. Jadi sebenarnya di naskah asli Super Semarnya itu nggak ada katanya ya kan, katanya nggak ada tuh Soeharto jadi presiden sampai ya pokoknya sampai seumur hidup, nggak ada tuh ceritanya dia, nggak ada tuh ceritanya di Super Semar yang asli ya kan gitu. Terus kan ada lagi yang benar kayak Soekarno diasingkan, kagak ada tuh. Pokoknya di sementara doang Soeharto itu jadi presiden ya kesalahan.
menstabilkan keadaan ya kan, karena pasca G30S ya kan, sama turunan warga ya kan, yang katanya mau Soekarno turun lah, mau apa namanya, itu ekonomi itu stabil lagi kan. Soalnya kan kita tuh waktu itu tuh kena inflasi gitu kan, inflasi duit ya, jadi duit itu semakin nggak berharga gitu ya. Jadi $1 itu sampai dengan 110 juta misalnya, kayak gitulah, 10 juta rupiah $1, sebenarnya 10 juta rupiah kayak gitulah gampangnya ya kan. Dan soal naskah Asus Submarine nggak ada keberadaannya sampai sekarang, nggak ada. Tapi kalau soal Orba ini kan curiga sih gue, emang sengaja dihilangkan ya. Emang Orba ini mainannya kayak ya kayak gitu lah, entah kayaknya memang dihilangkan secara sengaja deh, sengaja pak, sadar apa sengaja gitu, sengaja. Jadi ya kita nggak bakal pernah tahu apa isi asli Super Semar ya kan. Setidaknya untuk sementara waktu ya kan, kali aja keselip-selip kan. Atau ada orang perorangan lagi kan, kayak notulensinya PPOPKI ya kan, kali aja kan, kagak ada yang tahu gitu. Oke, mau sampai sini aja ya video kita kayaknya. Oke, dan juga capek juga anjir, banyak sejarahnya anjir. Banyak sejarah loh yang paling bawah ini anjir, tapi seru juga sih. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, dan soal apa lagi sih yang pasti update-nya lagi sih dari Iceberg ini, sambung itu kah? Kalau kalian mau nyambung Iceberg versi revisi, maksudnya ada yang berapa yang diganti, cuma masih tetap post media sih diganti, cuma ada yang beberapa yang bertahan, ada yang beberapa yang diganti misalnya kayak gitu lah. Sambung itu kah? Maukah kalian sambung lagi? Komen di bawah, oke? Oke, kalau kalian suka nanti jangan lupa like, share, dan subscribe, oke? Dan gue Sukri, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ini dia ya Iceberg versi update-nya ya. Banyak yang gelap-gelap juga nih, ada keterangannya nih. Kalau video yang part 3 ini tembus 300 view, aneh bikinin nih yang ini. Beberapa yang betul-betul fresh sih, belum pernah gue bahas, betul-betul fresh. Jadi ya kalau video yang itu tembus 10 like sama 300 view sama banyak yang request di komentar, aneh bikin icebergnya ini. Kemungkinan ya pokoknya waktu dekatin lah. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.